Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu Bapak Guru. Saya Sukisna dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Gunung Kidul ingin menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif Penerapan Segitiga Restitusi. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita bahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah memiliki urgensi tinggi karena lingkungan sekolah sebagai tempat peserta didik belajar harus dapat menghadirkan suasana yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan agar peserta didik dapat belajar selama-lamanya di sekolah tanpa rasa tertekan. Suasana positif berhubungan erat dengan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik karena suasana positif akan dapat mendorong dan memotivasi peserta didik untuk belajar tanpa disuruh dengan kesadaran sendiri, disiplin tanpa ditakut-takuti. Restitusi menurut Goosen 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikut adalah langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari stimulus membuat respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan bermakna yang akan memunculkan motivasi secara intrinsik. Murid mampu mengaitkan keyakinan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Untuk selanjutnya, mari kita pelajari praktek segitiga restitusi. Kasus 1. Pada kasus 1, Rizky ceritanya pada pembelajaran bahan alat tangkap di bengkel RPS. Rizky tidak datang ke bengkel RPS. Saya mencari informasi di mana kira-kira Rizky berada. Ternyata Rizky tidur di kelas. Pada saat itu juga saya bangunkan dan saya ajak ke ruangan saya untuk klarifikasi. Mari ikuti praktek segitiga restitusi berikut ini. Selamat pagi Rizky. Rizky, pada saat saya melakukan tugas di kelas pada pembelajaran praktek di BGSPS, kenapa kamu tidak ada di BGS? Nah, saya tanya teman kamu, katanya kamu di kelas. Iya ya? Iya Pak. Terus sekarang, menurut kamu, seingat kamu, apa kamu sering melakukan pada saat pembelajaran di RPS, kemudian kamu tidur di kelas? Iya Pak. Sering? Sering. Sekarang, kalau tidak mengikuti pelajaran, kemudian kamu mengikuti di kelas di tempat lain, itu sebuah kesalahan atau bukan? Iya Pak. Baik. Sekarang begini sih, kalau itu kamu berbuat kesalahan, itu memang manusiawi lah, setiap orang pasti berbuat kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar untuk memperbaiki kesalahan itu. Bagaimana Rizky? Setuju? Setuju Pak. Oke, setuju. Sekarang Rizky, mari kita cari solusinya sama-sama. Nah, Rizky kadang tidur di kelas saat pembelajaran praktek di RPS. Yang lainnya pergi ke RPS, kamu masih tidur untuk tidur. Maksudnya kamu punya alasan. Kenapa sih kamu sering memilih tidur di kelas dan beri pelajaran? Ya Pak, karena ada alasan itu kemarin saya itu pada di rumah pelajaran di kelas sering tidur Pak. Oh gitu. Sekarang kalau kamu melakukan seperti itu, kira-kira melanggar keyakinan kelas di kelas pada itu tidak?
tidak mengikuti pelajaran di sekolah dan di kelas, kegiatan kelas apa yang kamu lakukan? Disiplin ya. Sekarang disiplin itu menurut kamu penting ya? Penting. Nah, kalau disiplin itu penting, agar kami itu bisa belajar dengan baik, terus juga kami itu bisa menyelesaikan, kamu akan bagaimana? Ya, saya akan berdiri dan Oke, betul, satu dan luar biasa ya, punya itikat baik untuk mengikuti pelajaran yang baik, yang lainnya kayak tidak malah justru dikurang. Oke, gitu ya. Jadi kamu akan apa tadi? Tidur di awal, tidak ikut nongkrong ya, supaya apa namanya tugas-tugas kamu itu bisa diselesaikan. Oke, Rizky, kamu sudah dapat solusinya yang tadi ya, dan Bapak akan berkomunikasi dengan orang tua kamu untuk membicarakan ini untuk mengontrol kamu pada saat di rumah. Sekarang silakan kamu kembali kelas untuk mengikuti pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih. Saya Rizky Aditya Pratama dari kelas 11 TKPI. Saya berterima kasih kepada Bapak Guru atas teguran yang bijaksana terhadap saya yang sering tidur di kelas, dan saya berterima kasih atas teguran Pak Guru sehingga bisa membuat diri saya menjadi lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Pada kasus 2, Devilta pada pembelajaran bahan dan alat tangkap terlihat bertengkar dan marah-marah dengan Andu karena hasil pekerjaan praktiknya diambil dan dinilaikan oleh Andu. Mari kita ikuti praktik segitiga restitusi berikut. Jadi saya melihat kamu tadi pada saat pembelajaran kamu rame dengan Andu, ada apa ya? Ya Andunya udah keterlaluan loh Pak. Memangnya ada apa? Andunya ngambil hasil pekerjaan kakak saya, terus dinilaikan oleh Bapak. Jadi hasil nilainya Andu itu kerjaan saya Pak. Oh begitu ya. Jadi masalah kalau kamu marah, kesal, mungkin kalau Bapak pada posisi kamu, mungkin saya juga akan melakukan yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan tentang masalah itu? Saya marah-marah Pak. Andu itu udah tak bilangin, marah-marah terus kerjaan itu berulang. Oh begitu. Sekarang orang mau melakukan sesuatu itu pasti ada maksudnya. Maksudnya apa kamu sampai marah-marah, sampai mengumpat? Yalah Pak, masa saya akan diam saja. Saya kan sudah berusaha mengajari berminggu-minggu, tapi aku malah seenaknya mengambil dan menunaikannya kepada Bapak. Oke, ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak dalam pekerjaan itu diambil dan diberikan oleh sekarang. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu karena kamu sampai memukul Andi. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu yang marah sama Andu itu sampai kamu mengamuk, mengumpat, itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang ada di sekolah? Tidak ya? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu lakukan? Menghargai antar teman, oke, baik. Terus menurut kamu menghargai antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting ya? Oke. Sekarang kalau menghargai antar teman itu adalah perbuatan yang baik, keyakinan kelas kita. Sekarang kalau kamu sedang marah, apa yang kamu lakukan? Sabar. Kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Sejak Oke. Apa yang kamu lakukan artinya untuk memperbaiki masalah ini? Oke, bagus sekali ya. Pas sekali tindakan kamu ini tetap semangat dan sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Terima kasih ya. Perkenalkan, saya Devilta Eka Berliana dari kelas 11 TKPI. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Pak Guru mengenai mengendalikan diri dari perilaku teman sekelas. Saya harus lebih
bersabar, dan menghargai antar teman. Oke. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Semoga menginspirasi.